القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin hadirat, qaimin qaimat jamaah Masjid Bumi At-Taqwa yang dirahmati Allah. Khusus kita Ketua DKM Masjid At-Taqwa Ustaz Nurdin Daud Yusuf, Imam Salat Tarawih kita tadi Ustaz Hafiz Kurnia, dan para Ustaz yang lainnya, para anak-anak, para orang tua yang mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah malam ini Al-Fakir bisa bersilaturahim dengan jamaah dari Masjid At-Taqwa, karena memang spesial sekali Masjid At-Taqwa ini dengan Al-Fakir, karena ayah Al-Fakir lama mengajar di sini sampai meninggal mengajar di Masjid At-Taqwa ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi dengan jamaah sekalian. Hadirin jamaah sekalian, kita malam ini mengadakan sholat tarawih atau khutbah Quran di tarawih sambil memperingati nuzulul Quran, yang memang malam ini adalah malam yang ke-17. Jadi memang jamaah di Indonesia peringatan nuzulul Quran itu diperingati pada tanggal yang ke-17. Walaupun tanggal 17 itu bukanlah tanggal yang disepakati oleh para ulama sebagai tanggal turunnya Al-Quran, karena itu bahagian daripada hasil ijtihad sebahagian ulama. Di negara-negara yang lain mereka tidak mengkhususkan peringatan nuzul Quran pada tanggal yang ke-17, karena memang tidak ada dalil dari hadis Nabi Muhammad yang bahwa Quran itu turun tanggal 17. Apa dalilnya sehingga para ulama sebahagiannya menetapkan Al-Quran itu turun pada tanggal yang ke-17? Kalau kita baca dalam kitab Tarikh Tashri' yang dikarang oleh Syekh Al-Qurtubi, beliau menjelaskan di situ ada alasan kenapa nuzulul Quran diperingati tanggal 17. Dalilnya menggunakan ayat Quran. Kata Allah, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi itu dijadikan sebagai landasannya untuk menetapkan tanggal 17 sebagai tanggal turunnya Al-Quran. Dan ayat itu sesungguhnya cerita tentang peristiwa perang Badar. In kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan beriman dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu yaumal furqan, pada hari al-furqan, yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Jadi sebahagian ulama memahami Yaumal Furqan itu adalah hari di mana Allah turunkan Quran. Yang peristiwa perang Badar itu terjadi memang tanggal 17 Ramadan. Sekali lagi ini ijtihad ya. Karena Al-Quran itu jauh turunnya sebelum peristiwa perang Badar lagi. Cuman memang mengait-ngaitkan peristiwa perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 dengan ayat tersebut yang Allah katakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ala kulli hal kita tidak pertikaikan. Kita tidak permasalahkan mau tanggal berapa kayak diperingati nuzul Quran. Yang penting, yang pasti Quran itu memang turun pada bulan Ramadan. Itu semua sepakat karena ada ayatnya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Itu semua sepakat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang lain Allah menyatakan malam diturunkannya Al-Quran itu diberikan nama sebagai Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jadi malam itu menjadi malam yang diberkahi Allah karena Allah turunkan padanya Al-Quran. Artinya apa jamaah? Artinya yang menjadi sumber keberkahan itu adalah Qurannya. Ramadan itu juga dikenal sebagai Syahrul Mubarak. Dari mana sumber keberkahannya? Sumber keberkahannya adalah karena pada bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan penyebutan nama bulan Ramadan itu tidak berdiri dengan sendiri, tapi diiringi dengan diceritakannya proses penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah kalau kita ingin hidup kita berkah, kalau kita ingin hidup kita penuh dengan kesejahteraan, maka kita harus semakin dekat dengan Al-Quran. Karena Quran ini salah satu mukjizat ataupun bahkan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hingga saat ini Al-Quran sajalah mukjizat Nabi Muhammad yang masih tersisa. Dan Al-Quran inilah yang berhasil mengubah keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang dahulunya hidup dengan bergelimang dosa dan maksiat. Mereka biasa tuh yang namanya mabok-mabokan, biasa yang main judi-judian, itu biasa sekali. Biasa perzinahan, pembunuhan itu biasa sekali mereka lakukan. Menghardik anak yatim itu menjadi kebiasaan mereka. Tapi ketika Quran sudah turun memberikan panduan kepada mereka, berubah masyarakat Arab yang tadinya disebut dengan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang bertamadun, masyarakat madani. Karena apa? Karena Al-Quran yang menjadi pedoman hidup mereka. Sebagai contoh mudah, Pak, ada sahabat Nabi yang dahulunya ini sangat benci kepada baginda Rasulullah. Siapa dia? Umar ibn Khattab. Preman, Pak. Preman pasar Ukaz. Siapa yang gak takut sama Umar? Orang-orang di Mekah itu yang disegenin karena keberaniannya itu Umar di antaranya. Mana orangnya? Nah, ini Umar nih. Ya, Amal Furqan. Di Furqan ada, Umar ada. Mubarak ada Mubarak. Tapi beda sama Umar yang badannya gede. Umar itu kalau naik kuda ya, itu kakinya nyengsel. Kakinya hampir kena ke tanah. Besar badannya. Orang nggak ada yang berani sama Umar. Waktu dia umroh, kalau waktu dia hijrah, orang lain pada sembunyi-sembunyi. Umar dia tawaf 7 kali, kemudian sengaja lewat di hadapan orang-orang kafir, pembesar-pembesar kafir, kemudian nantangin, siapa yang mau halangin saya hijrah silakan pakai. Kalau mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ibunya kehilangan anaknya, hadapin saya di sana, halangin saya sekarang. Gua ada yang berani Pak Umar. Siapa yang nggak berani? Yang berani yang jangankan orang, setan takut sama Umar. Jadi satu ketika tuh Umar sangat benci dengan Rasulullah. Dia katakan begini, saya mau cari di mana Muhammad, saya mau bunuh dia. Langsung dia tuh siapkan pedangnya, dia menuju ke kediamannya Rasulullah. Di jalanan ketemu sama temannya. Ente mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad, saya mau bunuh dia. Mau ngapain nyari Muhammad? Adek ente udah masuk Islam loh. Adek ente udah masuk Islam sama suaminya. Ayat benar. Akhirnya yang tadinya dia mau membunuh Nabi Muhammad diubah
jalurnya, kemudian dia malah ke rumah adiknya. Siapa? Fatimah. Dia marah sengaja karena orang terdekatnya sendiri sudah masuk Islam. Diketok rumahnya Fatimah waktu itu dengan sangat kuat. Kemudian orang yang ada di dalam semua ketakutan karena mereka tahu yang datang ini adalah Umar. Buka pintunya. Mereka sedang mengkaji Quran dengan mushaf, lembaran-lembaran yang mereka simpan. Ketika Umar datang, mereka berusaha menyembunyikan, tapi Umar sudah lebih dulu masuk. Kemudian Sayyidina Umar minta, berikan itu kepada saya. Berikan itu kepada saya. Kata adiknya, kamu tidak boleh pegang ini. Kalau kamu mau pegang, kamu mandi dulu. Umar preman, giliran disuruh mandi. Ini lembaran nggak boleh dipegang oleh orang sembarangan. Kalau kamu mau sentuh, mandi dulu. Mandi Umar. Habis mandi, dikasih tuh lembarannya. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Bergetar hatinya Umar. Ada getaran keimanan yang dia meyakini bahwa ayat tersebut bukanlah buatan manusia. Karena Umar juga seorang yang memahami tentang sastra bahasa Arab. Dia faham bahwa kalimat yang disusun dalam kalimat tersebut bukanlah buatan manusia. Dia kagum, ada cahaya iman yang masuk ke dalam hatinya gara-gara hanya membaca ayat tersebut. Kemudian tolong tunjukkan di mana saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya diberitahu Nabi Muhammad ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Datang Umar ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian di sana sudah ada Hamzah. Diketuk rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ditanya oleh Hamzah, siapa di luar? Umar. Mau ngapain ke dalam? Mau ngapain ke sini? Saya mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Hamzah kan dia nggak tahu tuh Umar dia sudah mau masuk Islam. Dia pikir Umar ini mau mengancam Nabi Muhammad. Kemudian jangan masuk, kamu tidak boleh masuk, kata Nabi, biarkan dia masuk. Hamzah ini singa. Hamzah singa. Umar macan. Singa sama macan. Coba. Umar kan julukannya Abu Hafsin, ya kan? Bapaknya macan, bapaknya singa. Hamzah Asadullah, macan juga, singa juga. Ini dua-duanya kelotokan. Akhirnya dibuka pintunya karena Nabi suruh. Hamzah sudah siap-siap. Jangan-jangan Umar mau bunuh Nabi Muhammad. Ternyata dia menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang mengubah Umar sehingga dia bisa masuk Islam? Ayat Quran yang dibaca. Dan ayat itu mengubah kehidupan Umar yang tadinya hidup dengan bergelimang dosa dan maksiat, kemudian menjadi sahabat yang paling kuat membela baginda Rasulullah. Sehingga Allah muliakan hidupnya Umar. Dan ketika beliau wafat, dimakamkan berdampingan dengan baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa yang memuliakan Umar? Al-Quranul Karim. Maka jamaah sekalian, Quran ini adalah perangkat yang Allah sudah berikan kepada kita untuk memuliakan hidup kita. Siapa orang yang dekat dengan Quran, Allah pasti muliakan dia. Allah pasti akan angkat derajatnya. Seperti mana Allah mengangkat derajatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Semua yang berkaitan dengan Quran, orang tersebut pasti akan jadi mulia. Ada seorang sahabat Nabi yang bukan sahabat. Ada seorang ulama yang bernama Bishr bin Al-Harith. Bishr bin Al-Harith. Disebutkan dalam riwayat hidup beliau, Bishr bin Al-Harith atau Bishr Al-Hafi, beliau ini dahulunya adalah ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina. Kemudian jamaah sekalian, satu hari dia lewat di satu jalanan,
dan dia lihat di atas jalanan itu ada kertas yang tergeletak, yang di atas kertas itu ada tulisan lafaz Allahnya. Dia walaupun preman, dia tahu tuh lafaz Allah itu lafaz yang agung, tidak boleh ditaruh di bawah, tidak boleh dipijak-pijak orang. Maka karena dia ingin mengagungkan lafaz Allah yang ada di kertas yang tergeletak di atas tanah, kemudian kertas itu diangkat, kemudian dibawa pulang. Sampai di rumahnya, kertas yang ada lafaz Allahnya itu diberikan minyak wangi. Ini waktu itu dia belum insaf lagi nih. Dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, jangan sampai jatuh. Kemudian apa yang terjadi? Pada malam harinya, Bishr bin Al-Harith ini dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada suara yang memanggil namanya. Ya Bishr, rafa'ta ismi wa tayyabtahu la'atibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah angkat namaku dan engkau telah harumkan namaku, maka aku pasti akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Begitu suara yang dia dengar. Nah, ternyata jamaah, itulah titik tolak pertaubatan Bishr. Dahulunya dia adalah orang yang gemar bermaksiat, namun ketika dia memuliakan lafaz Allah yang ada di atas tanah, yang ada di tanah itu, kemudian dimuliakan oleh beliau, kemudian nasibnya diubah oleh Allah, dan Allah jadikan Bishr sebagai seorang ulama. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, yang dia termasuk orang yang ngaji sama Bishr. Bishr ini salah seorang yang alim di kota Baghdad. Coba, dulunya preman jadi ulama gara-gara apa? Gara-gara memuliakan lafaz Allah. Jamaah sekalian, di rumah kita ada mushaf, ada kitab yang di dalamnya tertulis banyak lafaz Allah. Tidak bisa kita hitung lafaz Allah yang ada di dalam Quran. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan Quran. Bagaimana cara memuliakan Quran? Berikan hak-hak Quran. Apa hak Quran? Kita baca dia, kita tadabburi isinya, kita amalkan isinya. Itulah cara orang memuliakan Al-Quran. Siapa orang yang memuliakan Quran, Allah akan memuliakan dia. Sebagai contoh, kalau kita punya Quran kita berikan cover. Covernya itu terbuat dari kulit kambing. Kita hias cakep-cakep, biar rapi, biar indah Quran kita. Kalau kita mau baca Quran, biasanya kita apa itu Quran? Kita cium kan? Kita cium tuh covernya yang terbuat dari kulit. Ya. Berani nggak kita taruh di bawah tuh Quran? Nggak berani. Kita taruh di atas. Kulitnya yang nempel di Quran ikut naik ke atas, dimuliakan oleh kita. Kalau kita mau ngaji, kita cium lagi itu kulit, karena dia nempel sama Quran. Tuh nasib kulit yang nempel sama Quran, jadi mulia dia. Tapi kalau kulitnya itu jadi dompet, Pak, kalau kulitnya itu jadi dompet, kira-kira di mana kita taruh tuh dompet? Nih, kita taruh di mana? Di belakang nih, kita pantatin. Kalau kita duduk, kita dudukin gak tuh? Kita dudukin. Ada yang buka dompet pakai cium dulu. Ada gitu. Ada kali orang sini, orang jalan Barkat, muka Alfa cium dompet dulu. Gak ada tuh ceritanya orang nyium dompet, walaupun dua dompetnya kulit. Itulah nasib kulit yang nempel ataupun yang jadi dompet. Nggak ada kemuliaan. Walaupun di dalamnya banyak duit, tetap tempatnya di mana tuh? Di belakang. Beda dengan kulit yang nempel dengan Quran. Itu gambaran gampangnya seperti itu, Pak. Jadi siapa orang yang ingin dapat kemuliaan dengan Quran daripada Quran, maka penuhi hak-hak Al-Quran. Jangan sampai kita mati
kita menjadi orang yang tidak bisa baca Quran, Pak. Itu sangat ironis. Karena memang data dari Kementerian Agama tahun 2023 ada penelitian yang dilakukan, dari sekian ratus juta umat Islam 70%-nya itu nggak bisa baca Quran. Kan banyak tuh 70%. Jangan-jangan di antara yang 70% ada di sini juga. Umurnya udah banyak nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Jangan sampai kita mati nggak bisa baca Quran. Nanti Quran ini gak bisa belain kita, Pak. Tapi kalau kita baca Quran, kita tadabburi maknanya, ya Allah, Quran akan jadi pembela kita. Ya, maka mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya. Kita bisa semakin akrabkan diri kita dengan Quran, dan kita bisa dapat kemuliaan dan keberkahan dengan sebab Al-Quranul Karim. Dan pada akhirnya nanti di akhir akhirat Allah izinkan Quran dapat memberikan syafaat kepada kita sebagai orang-orang yang menjadi pecinta Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.